2 tentang unbundling bisnis kelistrikan. Oke, sudah ditetapkan. Kemudian ada peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Di unbundling ini sebenarnya konsepnya liberalisasi pasar listrik. Silakan siapa bangkit, siapa mau jual, siapa bebas pasar. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan ini dibatalkan. Terpaksa lah kembali lagi kepada undang-undang yang lama ini. Kalau dari sisi PLN, sebagian besar PLN ya merasa cukup senang dengan undang-undang ini. Siap. Tidak ada masalah. Siapa berani bertarung di bisnis distribusi? Kenapa nggak dari internalnya PLN sendiri punya ada satu momen untuk mengkanibalisasi bisnis unit yang ada sekarang, misalnya pembangkit sendiri, transmisi, distribusi, atau bahkan regional. Ya. Dari PT PLN Bali. PT Jadi secara regional tadi saya sudah jelaskan. Sekarang sudah ada 2 region, Tarakan, PLN Tarakan dan PLN Batam. Itu sudah region sendiri. Kemudian dari sisi pengelolaan pembangkit, kayak di Jawa ini pembangkit yang saya sebutkan tadi sebagian besar punya Mas Tofi ini di PT BJB sama PT Indonesia Power. Jadi bukan PLN holdingnya enggak. Tapi dan antara PLN dengan anak perusahaan kita jual beli tenaga listrik. Di sisi lain pembangkit yang IPP, Independent Power Producers, itu kita kontraknya kontrak jual beli listrik. Jadi kita bikin namanya Power Purchase Agreement atau PPA antara mereka dengan kita bikin perjanjian, mereka memproduksi listrik dengan kapasitas sekian, separuhnya sekian MWh, dan kita beli listriknya itu adalah sekian rupiah per kWh. Itu untuk sharing tadi. Jadi PLN secara keseluruhan memang masih menguasai hulu dan hilir, tapi dari sisi pembangkit tadi beberapa sudah diswastakan istilahnya, diberikan kepada kesempatan kepada swasta untuk membangun pembangkit dan menjual listriknya kepada kita. Sementara di internal PLN sendiri sudah ada perusahaan yang mengelola khusus untuk pembangkitan. Untuk transmisi dan distribusi memang masih PLN sekarang yang bergerak. Jadi semi Ini masalah kedua ini. Ya mungkin. Kalau nyambung yang tadi, mungkin masalah transmisi bukan transmisi, mungkin distribusinya paling menjadi tantangan buat PLN. Apalagi kalau ngomong visi 75100 mau menjangkau 100% masyarakat, itu masalah yang berkaitan sekali dengan masalah distribusi. Nah, bagaimana PLN strategi PLN untuk ke situ? Karena dari tadi kita diskusi melihat hanya dari segi pembangkit sama transmisi. Jadi kembali ke sisi distribusinya, berhubungan dengan pertanyaan Pak Azwar, kalau standarnya mungkin 1 kP itu adalah 1 km jarak maksimum. Jadi kalau operasinya 20 kP, distribusi kilovolt, maksimum feeder itu adalah seharusnya 20 km. Coba Pak Azwar periksa jarak gardu induk terdekat sampai ke rumah Pak Azwar. Umumnya rata-rata di daerah kerja saya yang di desa-desa itu angkanya berada di sini. Jadi ini sudah reliabilitasnya sudah sangat sulit untuk dikontrol. Apalagi jaringan distribusi PLN kan rata-rata overhead, jaringan udara. Jadi beda banget dengan yang di Jawa yang lebih standar. Gardu induk yang Bapak maksud itu yang seperti apa sih Pak? Nggak pahamnya Pak. Lebih yang begitu Pak. Nah ini Pak. Yang mana yang besar sekali itu? Ya, nah ini. Jadi kalau ada jaringan yang tinggi sekali, di ujungnya ada substation, nah itu kemungkinan namanya gardu induk. Tapi kalau biasanya keluar dari sini, tiang-tiangnya udah ordernya tinggal 10 meter. Nah itu distribusi. Tegangannya 20 kV. Nah kalau di Belanda hampir nggak kelihatan kan? Bawah tanah. Bahwa semuanya kabel bawah tanah. Jakarta juga mungkin di pusat-pusat kotanya juga kabel bawah tanah. Saya mau usul pada PLN. Karena PLN mungkin masih berugi kalau meniru kasus bisnis Japan Railway ya, JR, yang dia tidak mengandalkan lagi pada bisnis utamanya untuk menghasilkan keuntungan.
Jadi kalau saya melihat PLN itu sebetulnya dengan adanya jaringan grid ini, dia sudah punya suatu infrastruktur yang itu bisa dimanfaatkan untuk bisnis lain, misalnya telekomunikasi. Kenapa tidak memanfaatkan ini untuk saya lihat itu, saya pernah Kalimantan sampai perbatasan ke Malaysia itu kabel PLN masih ada. Artinya sebetulnya mudah bagi PLN untuk memanfaatkan itu untuk bisnis yang lain, bahkan menyaingi PT Telkom. Dan untuk telekomunikasi, deregulasinya sudah lebih terbuka karena semua bisa bermain di telekomunikasi. Ini kan bisa untung PLN. Jadi listriknya mungkin tidak lagi full bisnis, setengah ada pelayanan untuk masyarakat, tetapi bisa untung dari bisnis yang lain. Mungkin Bapak pernah dengar yang namanya Icon Plus. Ya. Itu adalah anak perusahaan PLN bergerak di bidang pelayanan jasa yang Bapak sebutkan tadi. Jadi memanfaatkan fiber optik yang ada di jaringan transmisi kita. Sebenarnya tidak harus fiber optik ya, bisa dengan modulasi dari sinyal. Dan tidak cuma itu Pak, kita juga si Icon itu juga menyediakan jasa untuk bandwidth internet juga. Ya. Tapi itu stasiunnya tidak dikelola oleh PLN, tapi anak perusahaannya. Anak perusahaan ya. Iya. Karena untuk PLN sendiri secara peraturan tentunya tidak bisa masuk ke area situ. Jadi sebenarnya bisa membuat PLN sebagai holding tetap untung kan? Iya. Atau mungkin ini menambahkan Pak. Sebetulnya ide itu sudah ada sekitar tahun 2000-an. Cuma ternyata Telkom merasa keberatan. Kalau sampai bisnis telekomunikasi itu PLN juga mengambil alih, infrastruktur PLN itu sebetulnya lebih tersebar luas dibandingkan dengan infrastruktur Telkom sendiri. Saya sudah tanya ke asisten pribadi dari Menkominfo, kata beliau tidak apa-apa. Jadi kebijakan Menkominfo sekarang justru adalah bagaimana internet bisa sampai ke desa-desa. Jadi secara regulasi Menkominfo sebagai regulator tidak ada masalah lagi. Kalau Telkom keberatan ya salah dia kan. Itu zaman dulu ya Pak itu. Yeah. Dulu kita kan ada wacana JIMO. Jadi jalur telekomunikasi PLN ini akan dimanfaatkan untuk telepon masyarakat. Yeah. Cuma sempat mandek juga Pak itu sekitar tahun 2002. Jadi kira-kira sekarang bisa dimulai lagi gitu ya? Kita kurang mendalami Pak, karena kita sebagai BUMN itu kan terkait dengan peraturan. Saya nggak tahu ini kondisi terakhir peraturan-peraturan yang ada itu sudah memungkinkan untuk hal itu atau belum. Kita mantapnya bisa. Nambahin, di PLN itu dulu ada divisi telekomunikasi, terus berkembang terus menjadi PT Indonesia Comnet Plus. Jadi dia ngurusin backbone kita fiber optik. Kalau mungkin yang bergerak di telekomunikasi mungkin tahu STM, Synchronous Transfer Mode itu STM ya. 19 kita backbone-nya STM64. Jadi bahkan kita kekuatannya itu bisa lebih besar daripada Telkom. Jadi memanfaatkan OPGW, Optical Ground Wire. Jadi kalau di atas line 500 kV atau 150 itu di atas ada kawat air, di dalamnya itu ada optiknya. Nah itu dipakai untuk komunikasi internal PLN sendiri pertamanya. Terus akses bandwidth-nya itu sekarang dijual dan ada namanya perusahaan Indonesia Comnet Plus tadi. Jadi selain itu, selain fiber optik juga ada PLC namanya, Power Line Carrier. Jadi telekomunikasi menggunakan jala-jala PLN. Jadi menggunakan tegangan tinggi. Itu kita masih pakai, tapi sebenarnya ada terbatas gitu. Itu kecepatan maksimum cuma 64 kb/s dan cuma titik ke titik, jadi nggak bisa ngering, itu masih susah. Yang berikutnya lagi yang masih dipakai di PLN itu adalah radio microwave. Sampai sekarang masih ada di Tangkuban Perahu, di Cibinong masih ada untuk komunikasi SCADA sama Telkom kita. Jadi dulu memang benar ada JWOT, Java West Operasional Teleponi System dulu namanya itu, karena yang berkembang memang di Jawa bagian barat waktu itu. Tapi itu diregulasi nggak? Misalkan saya sebagai punya perusahaan sendiri boleh nggak menyewa infrastruktur PLN? Sampai sekarang kalau Icon sendiri kita bisa nyewa. Sekarang yang saya lihat nyewa di sana itu misalnya dari Excel Komindo, terus Simpati Telkomsel juga nyewa berapa bandwidth dia nyewa di situ bisa nyewa. Juga